Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني وأخواتي ومسلمين ومسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini bismillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan bantuan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-8 dari bab Al-Muraqabah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tatkala ia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat atau berguna baginya. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa dalam kehidupan ada beberapa hal yang apabila kita lakukan, apabila kita bahas, maka sama sekali tidak mendatangkan kebaikan, sama sekali tidak mendatangkan manfaat untuk kita baik dunia maupun akhirat. Maka salah satu di antara tanda baiknya Islam seorang hamba apabila ia mampu meninggalkan hal-hal seperti ini. Sehingga pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa perkara yang bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita, maka hendaknya kita jangan ikut campur dalam membahas. Sadarilah di mana posisi kita dan lakukan serta bahaslah sesuatu yang merupakan tugas yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan kepada kita, tugas yang Allah amanahkan kepada kita, dan jangan membahas perkara-perkara yang itu merupakan perkara yang bukan dari kewajiban atau tugas kita sebagai seorang muslim. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Fa idza aradta syai'an fi'lan aw tarkan undur hal yahumuka aw la. In kana la yahumuka utruku wa la tata'arrad lahu wastarih minhu." Apabila engkau hendak melakukan sesuatu atau engkau hendak meninggalkan sesuatu, maka coba lihat apakah perkara yang akan kau lakukan atau perkara yang akan kau tinggalkan itu merupakan perkara yang penting bagimu atau tidak. Jika seandainya tidak, maka tinggalkan.
jangan engkau membahasnya, jangan engkau berserta dalam melakukannya, dan istarihnya, ya, tentramkan dirimu dari hal-hal yang seperti itu. Tentramkan hatimu, pikiranmu, akalmu, badanmu dari membahas sesuatu yang bukan urusanmu. Lakukan perkara-perkara yang memang kau butuhkan, yang memang urusanmu, dan tinggalkan segala perkara yang itu bukan kebutuhanmu dan bukan urusanmu. Ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW pada hadis yang sebelumnya, di mana beliau SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani." Seorang yang cerdas itu adalah seorang yang selalu memeriksa dirinya dan beramal untuk mempersiapkan diri atas sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk hadis yang ke-9, dan ini adalah hadis terakhir dari bab al-muraqabah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atan." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yus'al." Tidak ditanya seorang lelaki, fima daraba imra'atan. Jadi maksud dengan laki-laki di sini suami. Tidak ditanya seorang lelaki atau suami fima daraba imra'atahu, kenapa ia memukul istri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebelum kita bahas tentang maknanya, para ulama berbeda pendapat tentang kesalihannya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Maka jika seandainya hadis ini dinyatakan lemah, ya, tentunya hadis ini tidak perlu dibahas. Karena makna hadis ini perlu pembahasan. Seorang suami tidak ditanya tentang alasan kenapa ia memukul istri. Agak muskil ini hadis ini. Bagaimana mungkin seorang suami tatkala memukul istrinya, ini tidak perlu ditanya apa alasan, apa sebabnya ia memukul istri. Maka makna hadis ini perlu penjabaran. Namun sebagian ulama tatkala mengatakan hadis ini lemah, tentunya tidak perlu penjabaran lagi karena tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau seandainya hadis ini benar adalah hadis yang lemah. Ya. Namun ala fardhi sihhat ini, jika seandainya kita katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka para ulama membahasnya atau mensyarah hadis ini dengan penjelasan yang tentunya tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Ya, tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk menukil perkataan-perkataan para ulama rahimahullah, syarah yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah terkait dengan masalah memukul istri. Karena jika seandainya hadis ini sahih kemudian dipahami secara zahir saja, maka seakan-akan hadis ini melegalkan. Apa maksudnya melegalkan? Yakni membolehkan seorang suami memukul istrinya, dan suami yang memukul istrinya tidak perlu dimintai pertanggungjawaban. Dan seakan-akan seperti itu maknanya. Maka akan kita coba untuk membahas jika seandainya hadis ini sahih, apa maknanya sebenarnya. Kalau hadis ini dhaif, tentunya sudah tidak sulit untuk memahaminya atau bersikap dengan hadis ini, karena dhaif, lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
Namun jika seandainya hadis ini sahih, maka ketahui ikhwani kaum muslimin, mu'afati kaum muslimat yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, memukul seorang istri dalam pembahasan Islam ini merupakan salah satu di antara tahapan yang memang dibenarkan oleh Islam untuk dilakukan. Ini yang pertama. Nanti akan kita bahas bagaimana bentuk pukulnya, apa syarat dan ketentuannya, itu sudah dibahas oleh para ulama dalam penjelasan-penjelasan mereka. Namun yang pertama harus kita pahami bahwa memukul, garis bawahi memukul di sini memang kalau dikatakan sekedar memukul orang akan salah paham. Karena pukulan dengan lembut, pukulan dengan keras dalam bahasa itu juga disebut apa? Memukul. Pukul pakai lidi, sebatang lidi, dengan pukul pakai sapu, atau pukul pakai kuroti, bahasa juga pukul juga. Maka kata memukul ini hendaknya diperhatikan nanti dalam pembahasan. Tapi perlu diketahui poin yang pertama bahwa memukul istri ini merupakan tahapan yang Islam sendiri telah menyinggungnya dan membolehkannya dalam tahapan-tahapan untuk meluruskan seorang wanita yang sudah terlihat darinya sifat nusyuz, yakni membangkang dari seorang suami. Perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki yakni suami adalah pemimpin bagi kaum wanita yang istri. Kenapa? Dengan dua alasan. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, sedangkan wanita adalah yang dipimpin dalam rumah tangga, bukan yang memimpin, tapi yang dipimpin. Maka Allah SWT sebutkan dua alasan. Sebabnya adalah dua alasan. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain. Yani Allah memberikan kelebihan kepada kaum lelaki yang tidak diberikan kelebihan tersebut kepada kaum wanita. Jadi secara fitrah, secara penciptaan, watak dan tabiat, laki-laki itu memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk keluarga. Jadi yang memberi nafkah itu siapa? Laki-laki. Dua alasan. Yang pertama memang dari penciptaan, kita diciptakan, laki-laki diciptakan sebagai makhluk yang lebih sempurna dari kaum wanita untuk mengemban amanah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Yang kedua, karena dalam rumah tangga yang memberi nafkah itu adalah suami. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya salah satu di antara dua ini atau kedua-duanya tidak dijalankan, maka di sini akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Yang pertama, laki-laki yang memang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang punya jiwa kuat, mental kuat, tubuh kuat, tapi tatkala ia lemah di sisi ini susah. Kadang-kala istrinya jauh lebih kuat mentalnya daripada suami. Suaminya cengeng, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mungkin bisa menangis, sedangkan istrinya yang kuat. Ini susah nih kalau seperti ini. Jalannya udah mulai. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat seorang lelaki jalannya memulai, ya bahasa kita jalannya perlahan, maka dipukul oleh Umar bin Khattab. Dipukul oleh Umar bin Khattab. Jalan itu cepat. Rasulullah SAW tatkala jalan tentu baca sejarah bagaimana. Dipukul oleh Umar bin Khattab. Rasulullah SAW itu kalau jalan cepat dan kalau pukul itu terasa. Jadi jangan, laki-laki itu memang
harus dididik untuk menjadi seorang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sebuah sifat yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang kedua, jika seandainya juga tidak terpenuhi jadi masalah. Jadi tatkala yang menafkahi itu siapa? Istri. Yang dinafkahi suami. Suaminya di rumah, istrinya kerja di luar rumah. Ini masalah. Lambat laun yang pertama apabila tidak terpenuhi atau kedua tidak dijalankan, maka lambat laun rumah tangga itu akan oleh. Lambat laun rumah tangga akan oleh. Maka ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34. Kemudian Allah SWT berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu maka wanita yang salihah ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri mereka. Ya, wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah. Fas-salihatu qanitat. Wanita artinya beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Memelihara diri mereka, yang kedua memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Artinya seorang wanita yang salihah itu adalah seorang wanita yang melakukan ketaatan kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya tatkala suami tidak sedang berada di mana? Di rumah. Ini wanita salih. Ini wanita salih. Artinya tatkala suaminya tidak di rumah, dia mampu menjaga kehormatan dirinya, apalagi tatkala suaminya di mana? Di rumah. Ini wanita salih. Menjaga aturan Allah dan menjaga hak suami. Ini wanita salih. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan kita dan tentunya di kalangan kaum wanita, Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyabwabil jannati syi'ti." Jika saatnya seorang wanita itu mengerjakan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan mentaati suaminya kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan wanita ini untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia hendaki. Allah silakan berikan kepada pilihan. Pintu surga ada 8. Silakan Anda wahai wanita yang mengerjakan hal ini, pilih dari pintu surga manapun yang kau kehendaki untuk masuk ke dalam surga. Jadi wanita salih adalah wanita yang menjaga hak Allah dan menjaga hak suami. Ini wanita salih. Kalau dia menjaga hak Allah tapi dia tidak menjaga hak suami, ini bukan wanita salih. Sebaliknya, kalau dia menjaga hak suami tapi tidak menjaga hak Allah, ini juga bukan wanita salih. Wanita salih yang menjaga dua hak ini, hak Allah dan hak suami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman ini terkait dengan pembahasan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iluhun. Ini langkah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Nusyuz artinya pembangkangan. Disuruh tidak mau mengerjakan. Dipanggil tidak mau dengar. Ini namanya nusyuz. Mulai terlihat apa? Membangkang. Lihat membangkang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, yakni mulai terlihat pembangkangannya terhadap kamu sebagai seorang suami, maka yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'iluhun. Beri apa? Nasihat. Ini langkah yang pertama. Nasihati dia. Wanita yang sudah mulai agak bangkang, dipanggil tidak mau, disuruh tidak mau taat, panggil, maka nasihat. Kemudian jika saatnya tidak berubah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan tahap yang berikutnya, wahjuruhun. Baikkan. Istri ini dibaikkan. Yang boleh diterjemahkan wahjuruhunna fil madaji, artinya
baikkan mereka di ranjang atau tinggalkan mereka di ranjang, pisah, tidur sebentar. Ini langkah yang kedua. Kalau yang pertama tidak berhasil, dinasihati tapi tetap diulang, dinasihati tak berubah, maka langkah yang kedua pisah ranjang. Ini yang kedua. Ranjangnya cuma satu di atas, satu di bawah. Nggak tahu apa antumnya di atas atau di bawah, terserah. Bahkan dia di atas kasur atau antum di lantai itu terserah. Atau istri di kamar, antum di ruang tamu itu terserah. Artinya bisa ranjang. Dan jika seandainya juga tidak berubah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tahap yang ketiga. Ini terkait dengan pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadribuhun." Kalau tidak berubah, Allah berfirman, "Pukullah mereka." Pukullah mereka. Ini surah An-Nisa ayat 34. Maka ini yang kita sebutkan tadi, bahwa memukul seorang istri tatkala terlihat darinya tanda-tanda pembangkangan ini merupakan syariat dalam Islam. Tapi ini merupakan tahapan yang berapa? Yang ketiga. Setelah nasihat bisa ranjang, maka pukul. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka jelas ya, poin yang pertama, walaupun kita akan bahas tahap-tahapan berikutnya hendaknya diperhatikan sehingga kita tidak kemudian salah dalam memahami hukum dan aturan yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa yang mulia ini. Kemudian yang kedua, ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Iyas bin Abdullah bin Abi Dubah. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "La tadribu ima Allah." Jangan kalian pukul hamba-hamba wanita Allah, jadi para istri kalian. Jangan kalian pukul, kata Rasulullah. Maka akhirnya pesan ini dilakukan oleh para sahabat. Artinya tidak ada seorang sahabat pun yang berani memukul istrinya, sekalipun istrinya bangkang. Jangan kata Rasulullah, jangan pukul mereka. Maka tidak ada seorang pun yang memukul. Setelah sekian lama, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW sembari berkata, "Ya Rasulullah, dairna nisa ala azwajihin." Ya Rasulullah, karena pesanmu beberapa hari yang lalu agar para suami tidak memukul para istri-istri mereka, maka para istri-istri mereka itu memenjak. Lalu menjadinya, tatkala dilarang dipukul, maka mereka kelewatan batas dalam membangkangnya. Dinasihati tidak mau, diinikan tidak mau. Artinya mereka seperti bertameng dengan sabda siapa? Rasulullah. Ketika suami sudah marah hendak memukul karena itu tahapan yang ketiga, Rasulullah melarang, nggak boleh dipukul. Sehingga Umar mengatakan, "Dairna nisa azwaji." Ya Rasulullah SAW, para wanita melampaui batas terhadap suami-suami mereka. Maka Nabi katakan, ya kalau sudah seperti itu pukul saja, kata Rasulullah. Maka Umar tetap menyampaikan hadis ini, sahabat menyampaikan hadis kepada yang lain, sehingga tersebarlah bahwa Nabi SAW sudah membolehkan kalau wanita itu mulai membangkang, silakan dipukul. Maka ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah, setelah datang keringanan dari Rasulullah SAW ini, akhirnya rumah istri-istri Rasulullah SAW hampir setiap hari diketuk, didatangi oleh para istri yang mengaku dia dipukul oleh suaminya. Dan memang kita suami ini kalau dikasih kesempatan seperti itu luar biasa kan. Sedikit saja kesalahan langsung angkat tangan, ringan tangan. Sehingga fa'afafa bi'ali Rasulullah SAW nisa'un kathir yashkuna azwajahum. Banyak sekali para wanita yang mendatangi rumah-rumah Rasulullah SAW, menemui istri-istri Rasulullah SAW, dan mereka mengadukan tentang kasarnya perlakuan suami mereka terhadap diri mereka. Artinya banyak suami yang setelah diberikan izin untuk memukul, mereka sering memukul istri-istri mereka. Maka Nabi SAW kala itu bersabda, "Laqad qafa bi ali Muhammadin nisa'un katsir yashkuna azwajahun laisa ulaika bi khiyarikum." Rasulullah SAW bersabda, telah datang
ke keluarga Muhammad SAW atau kepada istri-istri Muhammad SAW, wanita-wanita yang sangat banyak, istri-istri yang jumlahnya sangat banyak, mereka mengadukan tentang perilaku suami mereka terhadap diri mereka, artinya suami yang sering memukulnya, maka Nabi SAW katakan, laisa ulaika bikhiyarikum. Suami yang seperti itu bukan termasuk suami yang baik di kalangan kalian. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah permasalahan yang hanya didudukkan dengan baik. Bahwa kita katakan tadi memukul itu bahagian daripada syariat. Tapi coba aku perhatikan, dia merupakan tahapan ketiga. Jangan sampai salah sedikit langsung pukul, salah sedikit langsung pukul. Jangan. Nabi katakan, laisa ulaika bikhiyarikum. Suami yang seperti itu bukan termasuk suami yang baik di kalangan kalian. Maka kalau seandainya kita selama ini sering pukul istri, pulang haji nanti minta maaf. Jadi insyaallah setelah ini apa nggak akan pukul lagi, kecuali kalau terpaksa. Ya sama aja lah. Jangan main pukul ya, jangan. Lakukan tahapan nasihat, saranja, pukul. Maka ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami ini, maka di sana para ulama menyebutkan ketentuan memukul ini. Yang pertama, pukulan dilakukan jika seandainya dengan pukulan tersebut kita bisa pastikan istri kita akan berubah. Ya, istri kita akan berubah. Tapi kalau seandainya pukulan itu membuat dia malah apa bahasanya? Malah semakin parah ya, semakin marah, semakin menunjukkan pembangkangannya dan seterusnya, maka berarti tahapan ini tidak berlaku, tidak bisa. Tahapan ini tidak bisa. Tatkala dipukul, dia langsung ambil tas, masukkannya bajunya, lari. Wah, ini berarti nggak bisa. Atau bukan bajunya yang dimasukkan ke tas beliau, tapi baju antum dimasukkan ke tas antum. Ini makin berat ini kalau seperti ini. Nah, nggak bisa ini. Jangan dilakukan ini. Maka para ulama katakan yang pertama bahwa pukulan itu adalah pukulan yang bisa membuat dia kembali ke jalan yang benar. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini adalah ungkapan dari pendapat-pendapat dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah yang mensyaratkan ini, bahwa tatkala seorang laki hendak memukul, maka aturannya adalah pukulan itu adalah pukulan yang bisa membuat istri tadi bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Ini syarat yang pertama. Sama seperti boikot misalnya, dalam pembahasan para ulama memboikot seorang muslim, ya, memboikot seseorang yang mungkin melakukan sebuah perkara bid'ah dan sebagainya, tidak mengucapkan salam kepada dan seterusnya. Ini aturannya dilakukan apabila teman kita, saudara kita itu dengan pemboikotan itu bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dia semakin jauh berarti hajar itu tidak boleh dilakukan. Contoh misalnya yang pernah kita bahas dalam perang Tabuk misalnya, yang tidak ikut perang Tabuk jumlahnya banyak, puluhan, bahkan mencapai 80-an. Tapi Nabi kita yang mulia salam hanya memboikot berapa orang? Hanya 3. Dalam hadis yang pernah kita bahas pada beberapa pertemuan. Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. 3 orang ini saya diboikot oleh Rasulullah. Sisanya dibiarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena 3 ini tatkala diboikot mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi yang lainnya jumlahnya puluhan itu sampai 80-an, kalau diboikot maka mereka makin jauh dari jalan yang benar. Maka Nabi biarkan mereka, sedangkan yang ini memang diboikot. Karena memang tatkala kita memboikot seorang muslim misalnya, pemboikotan itu dilakukan atas dasar kasih sayang supaya dia kembali. Kalau dia makin jauh, kenapa kita lakukan ini? Ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Sama dalam pembahasan nasihat misalnya, kita menasihati, kita pilih waktu yang tepat untuk menasihati dengan kata-kata yang baik yang bisa kita berikan nasihat. Tujuannya supaya dia kembali. Kalau dengan ucapan yang mungkin agak kasar, agak keras, dia makin jauh dari jalan Allah, berarti tidak boleh dilakukan. Pilih kalimat yang lembut, kalimat yang santun supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu. Karena
nasihat diberikan bukan untuk menghinakan, bukan untuk melecehkan, akan tapi ini salah satu di antara bentuk kasih sayang kita kepadanya yang dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka kita ingin gandeng tangannya untuk sama-sama bersama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama para ikhwah. Syarat yang kedua, alla yakuna darbu mubarrihan. Pukulannya itu tidak boleh pukulan yang menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan itu gimana ya? Namanya mukul ya pasti sakit. Tapi subhanallah para ulama tatkala menjelaskan ini, mereka mengatakan bahwa tujuan memukul istri itu bukan menyakiti jasadnya, tapi menyadarkan hatinya. Maka yang sakit itu apanya? Hatinya tatkala dipukul, bukan jasadnya. Makanya dia menunjukkan bahwa setiap pukulan yang membekas, setiap pukulan yang membengkakkan kulitnya atau anggota tubuhnya, apalagi sampai membuat patah, sampai membuat cacat, wah ini sudah pasti hukumnya apa? Haram dalam Islam, tidak boleh dalam Islam. Alla yakuna darbu mubarrihan. Pukulan itu bukan pukulan yang menyakiti dia, pukulan yang sangat menyakiti dia, pukulan yang membekas, pukulan melukai, tidak boleh. Sampai memar misalnya, bengkak misalnya, ini tidak boleh. Ya, ini menurut kesepakatan semua mazhab, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali. Semuanya sepakat bahwa pukulan itu tidak boleh membekas. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia setelah berpesan, ittaqullaha fin nisa fa innakum afattumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lakum alayhinna alla yutina furushakum ahadan takrahuna fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Rasulullah SAW berpesan, bertakwalah kalian kepada istri-istri kalian, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan sebuah amanah yang Allah berikan kepada kalian, dan Allah halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan akad. Walakum alaihinna alla yutina furushakum tak ahadan takrahuna, dan mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah kecuali orang-orang yang kalian izinkan, atau kalian tidak boleh memasukkan siapapun ke rumahnya orang-orang yang kalian tidak mau orang tersebut masuk ke rumah kalian. Jadi tidak boleh terima tamu siapapun, sekalipun dari keluarga, kecuali kalau kita izin. Ini aturan syariat. Fa in fa'alna dzalik, kalau seandainya mereka melanggar apa yang sudah Allah tentukan terkait dengan kalian, mereka melanggar itu, artinya membangkang, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya sama seperti salah seorang di antara kalian memukul budak saya. Ya, maka pukulan ini hendaknya diperhatikan. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, summa yujami'u fi akhiril yaum. Dia pukul pagi harinya, kemudian sore harinya seakan-akan tidak ada masalah, kemudian dia berhubungan dengan istri. Ini kan hal yang buruk kata Rasulullah SAW. Ya, maka ini kaum muslimin syarat yang berapa? Yang kedua, pukulannya tidak boleh membekas, menyakiti. Maka ini yang kita sebutkan tadi, bahwa pukulan itu adalah pukulan yang tujuannya untuk merubahnya, bukan menyakiti jasadnya, melukai jasadnya, badannya, akan tapi tujuannya adalah supaya dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Maka beberapa pertemuan yang lalu kita sebutkan, para ulama mengatakan mukulnya itu menggunakan siwak, kayu siwak. Sekarang mungkin antum nggak ada siwak, ya ambil sikat gigi. Antum ambil sikat gigi, antum ambil sikat gigi. Sikat gigi agak besar juga, Ustaz. Ya udah siwak lah, mungkin kalau siwak tidak ada, ambil lidi ya, ambil lidi, mungkin 3 batang, patahkan sepanjang ini, terus satukan atau pukul.
Antum pukul pakai. Ya, jangan pakai gagang sapu. Ada RT nanti. Paling berbekas bermasalah kalau berbekas. Bisa dilaporkan. Kalau didikan tidak. Kan sekedar pukul supaya dia sadar bahwa yang dilakukan itu sah. Atau pukul pakai bantal, pakai bantal. Kali pelan pukul pakai bantal. Ini kaum muslimin yang ditetapkan oleh para ulama dalam syarat memukul yang diizinkan dalam syariat. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakuna ad-darbu 'ala al-wajhi aw al-mahali. Pukulan itu tidak boleh diarahkan ke wajah atau ke anggota tubuh yang membahayakan. Wajah total tidak boleh dipukul. Wajah ini tidak boleh dipukul. Maka Nabi SAW katakan juga dalam pembahasan memukul ini, wala tadribul wajh. Jangan memukul wajah. Jadi kalau memukul jangan pukul wajah. Makanya olahraga yang atau sebuah pertandingan yang padanya dilakukan pemukulan wajah, ini pertandingan yang dilarang dalam agama kita, agama Islam. Tidak boleh. Contoh pertandingan apa? Tidak boleh. Antum ntar kalau ingin olahraga yang tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Wajah tidak boleh dipukul. Ini ketentuan. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah khalaqa Adam ala surati. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang memiliki wajah, ada matanya, ada hidungnya. Ini adalah bentuk kesempurnaan. Makanya penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala kelak, tatkala ia dicampakkan dalam neraka, yang di bawah itu apanya? Wajahnya. Tatkala ia diseret wajah kakinya di atas, wajahnya di bawah. Karena memang wajah ini adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Maka syarat yang ketiga, kalaupun harus memukul maka tidak boleh memukul wajah atau anggota tubuh yang memang membahayakan. Dan antum ingin memukul tangan misalnya, telapak tangan silahkan pukul. Mana dia telapak tangan dipukul? Kamu salah. Kayak main-main aja Ustaz. Nah, ini tujuannya memukul hatinya, tujuannya bukan memukul jasadnya. Ya, telapak tangan. Lalu kalau telapak tangannya pas ada luka ya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Karena membahayakan. Ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya oleh Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak yang dimiliki oleh istri kami terhadap kami? Artinya, apa kewajiban kami yang harus kami tunaikan terhadap istri kami ya Rasulullah? Qal an tut'imaha idza ta'imta. Engkau memberi makan kepada istrimu apa yang kau makan. Kalau engkau makan, maka beri makan siapa? Istri. Ya. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau berikan kepadanya pakaian tatkala engkau berpakaian. Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan pukul wajah dan jangan hinakan dia. Jangan hinakan dia. Artinya jaga hatinya. Wala tahjur illa fil bait. Dan kalau seandainya Anda memboikotnya, maka boikot dia di rumah. Artinya permasalahan rumah tanggamu itu jangan sampai keluar cerita. Berusaha untuk apa? Merahasiakan apa yang terjadi antara engkau dengan istri. Ini kadang-kala masalah dalam rumah tangga satu gang tahu. Bahkan bukan satu gang, satu kampung. Bukan satu kampung, satu negara tahu. Bisa terjadi, bisa. Karena kalau ada masalah antum media sosial.
Bahkan bukan satu negara, satu dunia membacanya. Payah ini sekarang. Ini aturan syariat, ini aturan syariat. Jadi kalau ada masalah selesai di dalam. Enggak selesai juga Ustaz misalnya. Ya tahapan-tahapan itu laku. Enggak selesai juga. Enggak selesai mungkin yang terbaik adalah cerai. Yang terbaik adalah cerai. Makanya diusahakan masalah yang terjadi itu adalah di dalam. Maka sampai disebutkan bahwa seorang suami marah besar kepada istrinya, ya sampai sang istri menangis, ya sampai sang istri menangis. Tiba-tiba keluarga istrinya datang rame-rame, bapaknya, mamahnya, abangnya datang ke rumah. Dalam posisi rumah tangga itu sedang berantemnya luar biasa. Tapi sang istri kemudian ke belakang, sebelum pintu dibuka dia ke kamar mandi, dia berwudu, dia bersihkan, dia menghilangkan tanda-tanda kalau dia baru menangis, kemudian dia sambut keluarganya dengan ceria, dia siapkan minum dan dia panggil suaminya seperti tidak ada masalah apa-apa. Sampai keluarganya pun pulang. Setelah selesai keluarganya pulang. Tidak ada seorang pun tahu dari keluarga besarnya kalau ia hari itu sedang bermasalah dengan siapa? Dengan suaminya. Nah, kalau kita saat ini, kalau ada masalah kita lakukan. Jangankan ayah dan ibu kita datang ke rumah, mungkin dia telepon, ibu saya lagi masalah ini. Apa masalahnya? Selesaikan dulu dalam rumah tangga apa yang bisa diselesaikan. Dan kalau memang tidak bisa diselesaikan, baru mungkin tahapan-tahapan berikutnya dilakukan. Makanya hati-hati ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Nabi SAW mengatakan wa tahdu ila al-bayt. Kalau seandainya kau hendak membaikot, maka baikotlah di mana? Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah apa? Memukul. Maka para ulama mengatakan jika seandainya seorang yang bertakwa kepada Allah sudah menjalankan aturan-aturan ini, dia bertakwa kepada Allah, dia tidak mudah memukul istrinya dan dia pakai tahapan, pakai aturan, maka kalau dia memukul tak perlu ditanya lagi. Karena dia sudah menjalankan sesuai dengan apa? Aturan. Tapi kalau seandainya tidak pakai aturan ini, ya perlulah bawa dia pengadilan. Contoh mukulnya pakai roti misalnya, bawa pengadilan. Ini masalah ini orang ini kan gitu ya. Tapi kalau mukulnya pakai 2 batang lidi dia pukul, ya ngapain ditanya? Kemudian para ulama juga mengatakan kita di luar keluarganya yang bukan bagian dari para keluarganya, jangan urusi urusan rumah tangga orang. Ini juga termasuk di antara poin pembahasan yang ada kita perhatikan. Yang banyak di antara kita kadang-kala rumah tangga itu masalahnya bisa mereka selesaikan, tapi karena kita ikut serta, akhirnya apa yang terjadi? Masalahnya makin besar, makin rumit. Sudahlah, biarlah mereka menyelesaikan urusan. Ini kadang-kala ada masalah apa kamu dengan suamimu? Ada masalah apa dengan... Akhirnya si istri tadi pun makin gak sabar karena kawan-kawannya seperti kompor 32 sumbu. Ada kompor 32 sumbu? Nggak ada ya? Panas akhirnya, terbakar akhirnya. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan pembahasan kita. Semoga apa kita sampaikan ada faedahnya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kebaikan untuk kita semua. Dan kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.